Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 dari kelas manajemen pemasaran B yang beranggotakan yang pertama saya Anissa Dwi Maharani dengan NIM 200201067, yang kedua ada Siti Nur Aisyah dengan NIM 200201015, dan yang ketiga Jihan Nabila dengan NIM 200201073 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ciri dan strategi pemimpin pasar. Selanjutnya, yang pertama ada pengertian pemimpin pasar. Pemimpin pasar atau market leader adalah perusahaan atau bisnis yang menguasai sebagian pasar untuk produk yang relevan. Dengan kata lain, pemimpin pasar ini adalah pihak yang mempunyai jumlah pembeli paling banyak di antara para pesaingnya untuk produk tertentu. Pemimpin pasar harus selalu waspada karena perusahaan lain selalu menantang dan mencari kelemahannya. Pemimpin pasar bisa saja jatuh ke peringkat kedua atau ketiga kapanpun itu. Ada beberapa ciri perusahaan sebagai pemimpin pasar. Yang pertama, target pasar yang sangat luas. Yang kedua, keinginan besar perusahaan untuk melakukan ekspansi untuk mendapatkan konsumen baru atau mempengaruhi konsumen untuk menambah penggunaan konsumsi agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Yang ketiga, pemimpin pasar biasanya mempertahankan kualitasnya, baik produk maupun jasa. Yang keempat, pemimpin pasar selalu melakukan inovasi untuk mempertahankan keunggulannya di pasar. Yang kelima, pemimpin pasar tidak terlalu cemas akan produk atau jasanya karena sudah menjadi langganan para konsumen. Yang keenam, loyalitas konsumen tercipta karena merasa terpuaskan oleh produk baru atau jasa perusahaan, maka kualitas harus dipertahankan. Pemimpin pasar terus berusaha mempelajari kebutuhan dasar konsumen, menciptakan inovasi terus-menerus untuk memberikan diferensiasi serta nilai lebih yang dibangun pada sebuah produk atau jasa. Pemimpin pasar harus selalu siap dalam menghadapi pesaing pasar yang berada di urutan kedua. Pemimpin pasar harus memiliki strategi dalam melawan pesaing. Selanjutnya, ada karakteristik pemimpin pasar. Yang pertama, memiliki pangsa pasar terbesar 40% dalam pasar produk yang relevan. Yang kedua, lebih unggul dari perusahaan lain dalam hal pengenalan produk baru, perubahan harga, cakupan saluran distribusi, dan intensitas promosi. Yang ketiga, menjadi pusat orientasi para pesaing untuk diserang, ditiru, atau dijauhi. Ada beberapa contoh pemimpin pasar di Indonesia. Yang pertama, ada Aqua yang bergerak di dalam bidang air minum dalam kemasan. Yang kedua, ada Unilever Indonesia bergerak dalam barang kemasan konsumen. Yang ketiga, Gramedia bergerak dalam penerbit. Yang keempat, Gudang Garam, yaitu Rokok Kretek. Yang kelima, Teh Botol Sosro bergerak dalam bidang teh botol. Ada juga Indofood yang bergerak di dalam bidang makanan siap saji atau instan. Selanjutnya ada Kompas, bergerak dalam bidang surat kabar harian. Dan yang terakhir ada BCA, Bank Sentral Asia. Selanjutnya, strategi pemimpin pasar. Kebanyakan industri memiliki satu perusahaan yang dikenal sebagai pemimpin pasar. Ia memiliki pangsa pasar terbesar dalam pasar produk yang relevan. Keunggulannya dari perusahaan lainnya pada umumnya mencakup perubahan harga, pengenalan produk, pencakupan saluran distribusi, dan intensitas promosi. Kehidupan perusahaan kuat sesungguhnya tidak mudah kecuali bila memang menikmati monopoli resmi. Perusahaan harus terus-menerus mempertinggi kewaspadaannya karena perusahaan lain yang selalu menantang kekuatannya atau mencoba memanfaatkan kelemahannya. Perusahaan yang dominan selalu ingin tetap menjadi nomor satu. Sikap ini mendorongnya untuk mengambil beberapa tindakan, yaitu menemukan cara untuk mengembangkan jumlah permintaan keseluruhan. Perusahaan harus menjaga tingkat pangsa pasar yang dikuasai dengan cara bertahan maupun menyerang. Untuk tetap bertahan menjadi yang nomor satu atau sebagai pemimpin pasar, perusahaan dituntut untuk melakukan tindakan di 3 bidang, yaitu yang pertama, mengembangkan pasar secara keseluruhan,
Yang kedua, menjaga dan melindungi pangsa pasar atau defending market share. Dan yang ketiga, memperluas serta meningkatkan pangsa pasar atau expanding market share. Strategi pemimpin pasar yang pertama yaitu mengembangkan pasar secara keseluruhan. Perusahaan yang dominan akan memperoleh banyak keuntungan atau manfaat jika memperluas pasarnya. Ada 3 cara yang dapat dilakukan pemimpin pasar untuk memperluas pasarnya, yaitu yang pertama dengan mencari penggunaan yang lebih sering, yaitu dengan meyakinkan konsumen untuk menggunakan lebih banyak produk di setiap kesempatan. Cara memperluas pasar yang kedua itu dengan mencari penggunaan baru. Pasar juga dapat diperluas dengan menemukan, memperkenalkan atau mempromosikan kegunaan baru dari suatu produk. Membantu bagaimana konsumen menggunakan suatu produk merupakan keharusan bagi suatu perusahaan, karena gagasan lebih banyak timbul dari konsumen daripada dari laboratorium perusahaan. Dan cara memperluas pasar yang terakhir yaitu mencari pemakai baru. Setiap kelas produk memiliki kelas potensi untuk menarik pembeli yang tidak mengetahui tentang produk itu. Perusahaan dapat mencari pemakai baru dari 3 kelompok, yaitu yang pertama, mereka yang menggunakannya tetapi ternyata tidak menggunakannya atau strategi potensi pasar. Yang kedua, dari mereka yang tidak pernah menggunakannya atau strategi segmen pasar. Dan yang terakhir, mereka yang tinggal di tempat lain atau strategi ekspansi geografis. Strategi pemimpin pasar yang kedua yaitu melindungi dan mempertahankan pangsa pasar. Sambil berusaha memperluas pasar secara keseluruhan, perusahaan yang dominan harus menjaga bisnisnya saat ini dari serangan pesaing. Dan perusahaan yang dominan juga harus menjaga bisnisnya dari segala penjuru supaya tidak dimasuki lawan. Pemimpin pasar harus menekan biaya dan harga agar sesuai dengan nilai yang dilihat oleh pelanggan. Pemimpin pasar harus bisa cermat melihat wilayah mana yang bisa dilepas dengan resiko yang kecil. Tujuan dari strategi bertahan yaitu mengurangi kemungkinan serangan, mengalihkan serangan ke tempat yang lebih aman, dan mengurangi intensitas serangan. Ada 6 strategi pertahanan yang dapat digunakan oleh pemimpin pasar. Yang pertama yaitu pertahanan posisi atau position defense, yaitu bentuk pertahanan yang paling mendasar adalah dengan membangun benteng yang kokoh dan sulit direbut di sekitar daerah kekuasaan. Namun, bila hanya mempertahankan atau menjaga posisi atau produk saat ini saja, perusahaan akan bisa dikalahkan oleh pesaingnya. Untuk itu, perusahaan harus melakukan diverifikasi usaha agar apabila satu unit bisnis diserang, perusahaan tidak langsung mati. Strategi pertahanan yang kedua ada pertahanan samping atau flanking defense. Selain menjaga daerah kekuasaannya, pemimpin pasar juga perlu membangun pos-pos pertahanan di luar daerahnya untuk melindungi front yang lemah atau sebagai pangkalan penyerang dalam serangan balik. Lalu yang selanjutnya ada pertahanan mendahului atau preemptive defense. Pertahanan yang lebih agresif adalah menyerang lawan sebelum lawan tersebut menyerang. Pemimpin pasar dapat menyerang pesaing yang pangsa pasarnya berada pada tingkat yang membahayakan, atau dapat juga melakukan gerilya, yaitu dengan memukul satu pesaing di sini, pesaing lain di tempat lain, serta membiarkan masing-masing kehilangan keseimbangan. Kemudian terdapat pertahanan serangan balik atau counteroffensive defense. Bila perusahaan pemimpin pasar diserang, maka reaksi pertamanya adalah menyerang balik. Pemimpin tidak dapat tinggal diam dihadapkan pada penurunan harga, promosi besar-besaran, peningkatan produk, atau serangan ke wilayah penjualan oleh pesaing. Dalam serangan baliknya, dapat menghadapi menyerang secara frontal, menghantam rusuknya, atau melancarkan serangan penjepit. Strategi bertahan selanjutnya yaitu pertahanan menciut atau mundur atau contraction defense. Perusahaan besar sering menyadari bahwa mereka tidak dapat mempertahankan seluruh wilayahnya. Tindakan yang terbaik adalah mundur secara terencana atau planned
contraction atau mundur secara strategis atau strategic withdrawal. Mundur secara terencana bukanlah tindakan menyerah atau meninggalkan pasar, tetapi melepaskan daerah yang lemah dan memperkuat daerah yang kuat. Kemudian strategi pertahanan yang terakhir yaitu pertahanan bergerak atau mobile defense. Ini dilakukan dengan memperluas daerah penjualan yang nantinya dapat berfungsi sebagai pusat pertahanan atau penyerangan. Perluasan daerah ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, perluasan pasar yang menuntut perusahaan agar mengalihkan perhatiannya dari produk yang sudah ada ke kebutuhan umum yang mendasar yang banyak melibatkan research and development untuk mengembangkan teknologi sehubungan dengan kebutuhan tersebut. Yang kedua yaitu diverifikasi pasar ke beberapa industri yang tidak saling berkaitan, merupakan pilihan lain dalam rangka membangun keunggulan strategi. Strategi pemimpin pasar 3. Memperluas atau meningkatkan pangsa pasar. Pemimpin pasar dapat meningkatkan labanya dengan cara meningkatkan pangsa pasar. Ada 3 faktor yang perlu dipertimbangkan perusahaan sebelum mengupayakan kenaikan pangsa pasar, yaitu A. Kemungkinan terjadinya tindakan antitrust. B. Biaya ekonomis. Biaya yang diperlukan untuk menambah pangsa pasar biasanya meningkat cepat sehingga mengikis keuntungan perusahaan. C. Adanya kemungkinan perusahaan mengambil strategi bauran pemasaran yang keliru dalam upayanya memperoleh pangsa pasar yang lebih tinggi. Kemudian ada contoh fenomena posisi persaingan pada Toyota. Toyota dalam beberapa tahun terakhir ini merupakan market leader atau pemimpin pasar untuk jenis kendaraan roda 4, merupakan penyumbang terbesar kendaraan yang berhasil terjual di Indonesia. Strategi Toyota adalah membuat mobil yang ramah lingkungan, yang mengurangi pencemaran lingkungan dengan mengurangi konsumsi energi, tingkat emisi gas greenhouse, dan tingkat emisi kabut asap. Toyota juga menawarkan satu lini penuh mobil untuk pasar as, mulai dari sedan, keluarga kendaraan, untuk urusan olahraga, truk sampai minivan. Toyota juga memiliki produk untuk titik harga yang berbeda, dari Session yang berbiaya rendah, Camry harga sedang, sampai ke Lexus yang mewah. Perancangan produk-produk yang berbeda ini berarti mendengarkan pelanggan yang berbeda, membuat mobil yang mereka inginkan, dan kemudian membentuk pemasaran untuk mendorong masing-masing citra pembuatan. Sebagai contoh, Toyota menghabiskan 4 tahun secara cermat mendengarkan para remaja sebelum pertama kali meluncurkan spion untuk para pembeli mobil. Dengan adanya strategi manajemen yang baik, perusahaan akan sangat mudah mengetahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Dan alasan besar di balik keberhasilan Toyota adalah manufakturingnya. Kombinasi kecepatan manufakturing dan kelenturan pada Toyota termasuk kelas dunia. Pabriknya dapat membuat sebanyak-banyaknya 8 mobil berbeda pada saat yang sama, yang menyebabkan peningkatan besar Toyota pada produktivitas dan tanggapan pasarnya. Toyota berada di tengah upaya pemaduan pabrik praktikanya di seluruh dunia menjadi satu jaringan tunggal raksasa. Pabrik-pabrik akan mengambil atau menyesuaikan mobilnya dengan pasar lokal dan mampu menggeser produksi secara cepat untuk mengambil gelombang permintaan pasar di seluruh dunia. Dengan jaringan manufakturing, Toyota dapat membuat berbagai model jauh lebih murah. Itu berarti Toyota akan mengisi relung pasar ketika mereka muncul tanpa harus melakukan operasi perakitan baru. Selanjutnya, contoh fenomena 2, yaitu perusahaan Telkomsel sebagai salah satu pemimpin pasar. Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno mengungkapkan bahwa industri Telkomsel akan terarah pada layanan bisnis data. Menurutnya, pertumbuhan revenue seluruh pemain telekomunikasi tidak lebih dari 10%. Hal ini disebabkan oleh adanya penetrasi basis voice dan SMS yang sudah mengalami kejenuhan.
Telkomsel perlu menemukan celah baru dalam mempertahankan pasarnya. Beruntungnya, kondisi pasar telekomunikasi masih baik karena masih didominasi oleh konsumen anak muda sebesar 55%. Hal ini yang dibidik Telkomsel. Konsumen anak muda sekarang dipengaruhi oleh tren layanan broadband, internet, dan data. Sebagai contoh, SMS mulai jarang digunakan dibandingkan penggunaan media sosial, chatting, dan email yang makin meningkat. Menurut Sarwoto, penggunaan mobil data user masih di bawah 30%. Namun tahun depan penggunaan mobil data di Telkomsel bisa mencapai 66 juta pelanggan. Dengan target tersebut, Telkomsel akan menekan kualitas penggunaan mobil data, sebab penggunaan mobil data Telkomsel akan mencapai 45 juta. Untuk mencapai target tersebut, Telkomsel akan memperluas Broadband City dan memodernisasikan jaringan teknologi 4G agar memiliki jaringan akses data yang tinggi. Mereka memiliki agenda besar ke depan seperti transformasi bisnis dari basis to new business. Maksudnya, Telkomsel akan bekerja sama dengan provider konten untuk mengembangkan broadband basis service untuk menutupi situasi yang menurun di bisnis voice dan SMS. Kedua, Telkomsel mulai bertransformasi di bagian IT support, di mana mereka akan memperbesar database dan storage, membeli banyak platform musik, mobile packing, video, gaming yang mendorong bisnis barunya menjadi besar. Ciri-ciri ini sangat sesuai dengan perilaku pemimpin pasar. Ketiga, untuk memperkuat itu semua, sumber daya SDM-nya perlu mengalami transformasi agar lebih memahami arah perusahaan. Pemimpin pasar atau kepemimpinan pasar. Penelitian PIM selama tahun 1970-an menyimpulkan bahwa kepemimpinan pasar adalah strategi yang paling menguntungkan di sebagian pasar industri. Hal ini menyatakan bahwa jika Anda tidak bisa mendapatkan pangsa pasar yang cukup menjadi pemain utama, Anda harus keluar dari bisnis itu dan memusatkan sumber daya Anda di mana Anda dapat mengambil keuntungan dari efek kurva pengalaman dan skala ekonomi. Dengan demikian, meraih pangsa pasar dominan. Opinions dunia industri riset persaingan brand rokok di Indonesia yaitu LAG Samsu dan Kelas Milk. Semua produk itu memiliki tujuan dan sasaran konsumen yang sama. Setiap usaha rokok harus memiliki ciri khas yang berbeda dari para pesaingnya. Perbedaan itu ditujukan supaya konsumen lebih mengenal dan mengingat produk tersebut. Perbedaan yang paling menonjol adalah varian rasa dan kemasan. Contohnya rokok LA memiliki beberapa varian rasa yang menonjol, yaitu LA Mentol, LAS, La Bold, dan lain-lain. Beberapa varian tersebut diciptakan untuk lebih menarik minat konsumen dengan produk perusahaannya. Kesimpulan dari materi ciri dan strategi pemimpin pasar yaitu pemimpin pasar atau market leader merupakan perusahaan atau bisnis yang menguasai sebagian besar pasar untuk produk yang relevan. Langkah awal yang dilakukan pemimpin pasar ialah mengembangkan pasar keseluruhan di mana perusahaan yang paling diuntungkan dan memperoleh manfaat terbanyak. Mengembangkan pasar terbaik ialah dengan mencari pengguna atau pemakai baru karena setiap kelas produk memiliki kelas potensi untuk menarik pembeli yang tidak mengetahui tentang produk tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.